Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertemuan ketiga kali ini kita live Zoom, ya karena memang aturan seperti itu. Kemarin saya minta absen, mana nih? Belum mengirim nih, absen yang Zoom pertama kali. Tolong nanti dibuatkan ya absennya ya. Absen ikut Zoom yang pertama. Oke, bentuknya Excel aja ya. Kemarin saya bilang cuma nomor, nama, terus hadir atau enggak gitu. Tulis saja semua yang ada di kelas, hadir atau enggak yang belum. Oke, paham ya? Jadi kita mulai materinya. Kelihatan semua? Kelihatan, Pak. Ya. Jadi untuk malam ini agak banyak materinya ya, tolong diperhatikan. Ya, ini yang kemarin ada di materi kemarin. Ya, jadi tentang OS itu apa? Ya, jadi OS itu bagian dari software. Nih saya review sedikit. Ya, kalau OS itu sistem dasar, ya, sistem program. Kalau aplikasi lain ya, aplikasi program itu masuk software yang jenis ini, masuk ke program aplikasi. Ya, di sini ada blok diagram komputer. Ya, di sini ada masukan, keluaran, sama memori pendukung. Nah, saluran penghubung ini kalau di softwarenya berarti OS, kalau di hardware-nya berarti sebagai hub-nya atau dia bridge-nya, ya. Nah, ini atau chipset-nya, nah, saluran penghubung. Kalau di bagian hardware. Nah, kalau kita di bagian software ini OS, nah berarti dia berhubungan sama si CPU, ya. Jadi OS nanti akan memerintahkan CPU untuk bisa menjalankan instruksi yang ada di masukan, gitu. Nanti hasilnya bisa jadi keluaran atau bisa masuk ke memori pendukung atau RAM, gitu ya. Ya, jadi saya ulang lagi kemarin juga udah. Sebenarnya RAM ini berjalan ketika apa ya? Ketika kita ngetik. Nah ini di RAM yang berjalan, gitu. Atau kita simpan sementara di RAM. Nanti ketika di save baru masuk ke hard disk. Nah itu proses nanti di save atau lagi berjalan di RAM sebenarnya instruksinya dari si prosesor ini. Ya kita masukkan nanti si OS akan menerjemahkan yang eksekusi adalah si prosesor ini. Gitu. Karena kan di prosesor itu ada control unit, ya, ada CU, ada ALU, ya, arithmetical logical unit, ada memori juga, ada clock speed-nya juga. Nah, itu ada bagian dari prosesor. Oke, lanjut lagi. Di sini lagi ada gambar komponen sistem komputer. Ya, yang paling bawah ini di bagian hardware. Di sini lagi ada program sistem, di atas lagi ada program aplikasi, di atas lagi kita ada user. Nah, di bagian hardware, ini ada sub-subnya lagi. Yang pertama ada perangkat fisik, ya physical device. Yang kedua ada program mikro. Yang ketiga ada bahasa mesin atau mesin language. Ya, jadi perangkat fisik ya contohnya tadi prosesor, RAM, motherboard, hard disk, dan lain-lain. Nah, di sini ada program mikro. Nah, di program mikro ini kalau kita bahas di sini, lapisan berikutnya adalah software primitif yang langsung mengontrol perangkat tersebut. Ya, physical device yang menyediakan interface cleaner interface untuk di layar di atasnya, dikenal dengan mikroprogram yang ditempatkan dalam read-only memori ROM. Ya, jadi gampangnya ya si mikroprogram ini adalah BIOS. Ya, jadi BIOS itu softwarenya ada lagi BIOS hardware-nya. Ya, BIOS hardware-nya disebut dengan ROM, ya read only memory. Gitu. Jadi ROM itu atau BIOS itu ya yang kalau software BIOS ya software BIOS itu udah otomatis ada di input sama si pengembangnya atau insinyur pembuat si ROM ini gitu.
Ya, ini gampangnya kita buat aja BIOS hardware sama BIOS software lah, biar untuk membedakan. BIOS hardware itu ROM, BIOS software itu yang kita biasa pakai. Jadi si program, ada mikroprogram ini ya tadi ya, fungsinya adalah membaca hardware. Jadi kalau kamu takut ini komputer saya RAM-nya berapa, hard disk-nya berapa, CPU-nya berapa, yang dilihat adalah di BIOS-nya ini. Karena nggak mungkin bohong. Kalau zaman dulu tuh, zaman saya tuh ada ngakunya Pentium 4, padahal yang dijual adalah Celeron. Gitu. Karena mirip-mirip tuh. Celeron itu versi murahnya Pentium 4. Nah, biasanya ngakuin Pentium 4. Nah, kalau dulu karena informasinya belum ada, kita ketipu. Tapi kalau sekarang bisa kita baca dari BIOS itu. Karena BIOS itu nggak mungkin bohong. Karena dia ada mikroprogram yang fungsinya membaca hardware. Gitu. Dia program dasar, program primitif yang bisa membaca hardware. Nah, di atasnya lagi ada bahasa mesin. Ya, bahasa mesin, ini kalau dari penjelasan ini, ya, sebuah kumpulan instruksi yang diterjemahkan mikroprogram disebut dengan bahasa language atau bahasa mesin yang memiliki 50-300 instruksi yang menyatakan bahwa bagian dari perangkat mesin semuanya tetap membuat komputer selalu menjelaskan dalam manual. Ya, sejenis buku panduan perangkat keras sehingga banyak orang mengira sebagai mesin sungguhnya. Nah, ya, jadi bahasa mesin itu sebenarnya kumpulan instruksi dari si mikroprogram itu. Ya, di atasnya lagi. Ya, jadi mikroprogram itu instruksi-instruksi kecil digabungin ya jadi 50-300 instruksi, nah disebut dengan bahasa mesin. Nah, kalau bahasa pemrogram dia ini ada bahasa programan ya, biasanya namanya assembler. Waktu itu saya pernah bahas sedikit. Nah, kalau kalian mau belajar bisa tuh bahasa assembler, tapi pasti nanti akan lebih susah gitu dibandingkan bahasa pemrograman yang udah kalian pelajari. Misalnya kalian udah belajar PHP, udah belajar .NET, kok ini bahasa mesin begini banget sih Pak, susah banget. Nah, ya karena memang dia bahasa mesin. Itu beda sama si bahasa yang udah kalian pelajari sekarang. Gitu. Ini udah saya bahas juga waktu itu. Ya, jadi di atasnya lagi, di atas mikro program ada bahasa mesin. Jadi isinya kumpulan dari instruksi-instruksi dari si mikroprogram. Oke, ini di bagian hardware. Ini masih bagian hardware. Nah, di sini bagian program sistem. Ya, sebenarnya bahasa mesin ini ada di sistem operasi, ada di OS. Jadi orang-orang pembuat OS pasti menguasai bahasa mesin. Ya, kalau dia nggak menguasai ya nggak bisa tuh bisa mengakses si physical device gitu. Oke, nah di sistem operasi dasar ya sistem operasi ini kalau kita baca lagi fungsi utama dari operating system adalah menyembunyikan sebuah komplekan kerumitan dan memberikan programmer sebuah kenyamanan, kemudahan, praktisan dan instruksi yang digunakan untuk bekerja dengannya. Ya, jadi si OS ini memudahkan kita sebagai seorang programmer untuk nanti bisa mengembangkan program aplikasi. Ya, jadi kita nggak usah mikirin nih gimana berkomunikasi antara program yang nanti kita buat ke mesin, ke physical device. Nggak usah kita pikirin. Yang kita pikirin gimana caranya buat logika programnya doang. Nggak perlu kita pikirin gimana sih program itu bisa berkomunikasi dengan si perangkat device itu. Gitu. Ya, jadi kalau kamu buat .NET ya atau buat PHP kan ada on click kalau terutama ya di PHP kan ada di .NET tuh ada on click ya. Ada event driven kan dia sifatnya. On click terus kenapa kita tinggal masukin aja parameter on click gitu. Masalah dia bisa berinstruksi ke mouse itu tugasnya si OS gitu. Jadi nggak perlu kita pikirin gimana caranya si on click kan si mouse bisa kita klik kiri atau klik kanan bisa jalan. Nah, itu nggak usah kita pikirin karena itu yang ngerjain adalah si OS gitu. Oke, lanjut. Nah, akhirnya jadilah sebuah program aplikasi. Nah, sebelum menjadi program aplikasi, ini ada compiler. Nah, compiler itu apa? Compiler itu proses memeriksa ya coding-coding yang kita buat sampai akhirnya bisa jalan atau enggak. Nah, itu compiler. Nah, ya, ini juga sudah saya bahas ya sedikit waktu itu. Jadi intinya gitu. Jadi si compiler itu fungsinya memeriksa coding yang kita buat, nah itu udah benar belum, nanti dia bisa running atau enggak. Nah, itu compiler.
Nah, utility ya biasa lah, aplikasi-aplikasi tambahan. Itu kayak misalnya kamu install CC Cleaner, nah itu utility. Ya, terus ada lagi command interpreter. Ya, command interpreter itu bagian dari program aplikasi. Ya, command interpreter ya bisa .NET, kamu bisa buat itu .NET, PHP, nah itu command interpreter. Ya, aplikasi program. Nah, akhirnya jadi apa? Akhirnya jadi banking system. Ya, hasil dari program aplikasi itu jadi banking system. Jadi word processing, ya, Office kalau sekarang ada game. Nah, ini bagian dari program aplikasi. Sehingga bisa dinikmati sama kita, sama si user. Oke, paham ya? Ini adalah komponen sistem. Nah, berikutnya lagi ada sistem komputer. Ya, ada pengertian sistem operasi seperangkat ini ya ini sistem operasi komputer seperangkat program yang memantau atau mengatur pemakaian sumber daya komputer. Ada prosesor, ada main memory, file, I/O device dan lain-lain. Nah, ini bagian dari sistem komputer. Fungsinya menjembatani atau menghubung antara user, program, dan perangkat keras. Nah, itu sistem komputer. Semuanya ya, kayak waktu itu udah bahas lah. Ini ada software, ada hardware, software, sama brainware. Itu sistem operasi komputer. Nah, ini nggak usah kita ini juga sistem fungsi sistem operasi ini sistem operasi udah kita bahas juga. Kita skip aja. Nah, sini ada konsep sistem operasi, ada proses adalah program yang sedang dieksekusi, ya. Ya, program yang dieksekusi itu masuk ke dalam proses. Ya, contohnya kita bisa lihat di Task Manager, ya saya Ctrl Alt Del. Nanti saya share dulu sebentar. Oke, kelihatan ya. Saya Ctrl Alt Del. Ini ada Text Manager. Nah, berarti ketika program itu running, nah ini ada di sini. Nah, sedang dieksekusi. Saya ngeksekusi apa? Google Chrome, Microsoft Word, ya, sama Text Manager-nya, Windows Explorer, Zoom. Nah, ini di proses gitu. Oke, ini banyak ya sebenarnya, ini nggak susah. Ya, ini tinggal dibaca aja sebenarnya. Kalau dari proses ada proses dari executable, program data, static program, counter dan lain-lain. Nah, ini ya biasalah program yang kita jalankan. Pada sistem time sharing secara periodik sistem operasi mengalirkan eksekusi proses-proses yang ada biasanya berdasarkan porsi CPU. Nah, ini kita juga bisa membuat sebuah scheduling ya, scheduling biasanya main di database nih. Saya mau scheduling jam berapa sampai jam berapa dia akan melakukan backup. Nah, itu bisa digituin. Sistem tuh bisa begitu, ya. Terus ketika suatu proses dihentikan sementara, maka proses tersebut harus dimulai kembali pada saat state yang sama dengan ketika dihentikan. Nah, ini ada proses namanya idle ya kalau di sistem. Biasanya yang gampangnya lah, saya ngambil contoh gampangnya. Biasanya komputer kita diemin, nanti dia akan lakukan sleep gitu, akan diem. Nah, itu idle gitu. Atau nggak kita ngapa-ngapain dia akan diem, freeze gitu. Nah, itu ya ini nggak susah untuk proses, bisa dibaca. Ini saya skip aja. Nah, berikutnya lagi ada files. Ya, ini bagian dari sistem operasi komputer ya. Nah, berikutnya ada files. Terdiri dari path name, working, directory, RWX, read, write, execute. Kalau read dan write ini biasanya file berbentuk teks. Execute ini berarti file yang bisa dijalankan. Jadi file itu ada dua ya, ada file teks sama file yang bisa dieksekusi. Gitu. Ya. Nah, hak aksesnya ya beda, read, write, sama secure. Bit protection, code file, decryptor, handle special file, block R. Nah, ini gampang ini. Nanti ini jelasin lagi, nanti kita praktekkan di Linux enaknya. Ya, walaupun di Windows bisa, tapi di Linux lebih enak. Bisa kita praktekkan tentang pemanfaatan read, write, execute. Ya, nanti ini dipraktekkan aja. Mungkin minggu depan ya kita praktekkan. Jadi minggu depan kita akan install Linux, ya saya pandu, maksudnya walaupun kamu udah bisa, tapi saya pandu aja bedanya apa Windows sama Linux, itu buat mungkin lebih detail lagi nanti yang kemarin kamu mungkin belum ada informasi itu saya tambahkan gitu. Kayak udah ngerti ya udah berarti itu aja.
Jadi minggu depan kita mulai nginstal Linux. Saya pakai VirtualBox aja. Gitu. Oke, berikut lagi ada system call, ada API, Application Program Interface, ya, API sekarang nyebutnya kan. Ada API sebagai interpreter ya, penghubung. Jadi sekarang kalau programmer itu buat API. Jadi nggak perlu lagi, jadi kita ada dua aplikasi yang berbeda. Nah, API ini tengah-tengahnya. Gitu. Jadi misalnya perusahaan A udah ngebangun aplikasi HRD, nah perusahaan B juga punya aplikasi HRD. Nah, nggak perlu gimana caranya mentuning ya, menghubungkan, sinkronkan antara HRD yang di pusat sama yang ada di cabang. Nah, ya, jadi nggak perlu buat ulang, tapi cukup ada buat API untuk menghubungkan itu. Nah, gitu ya. Nah, itu API ya, program berguna extended instruction, perluasan instruksi merupakan interface layanan langsung atau program-program dengan sistem operasi. Nah, itu. Oke, ini juga nggak terlalu rumit. Masuk lagi ke Shell. Nah, di Shell ini kita akan belajar gimana perintah-perintah dasar. Nah, ada yang di Linux sama di Windows. Nanti kita belajar Windows-nya juga, belajar Linux-nya juga. Gitu. Ya gimana caranya buat ngopi file, terus menghapus, membuat file, membuat folder. Walaupun kita sekarang udah ada GUI ya, sebenarnya nggak penting juga, tapi udah ada GUI ya. Karena biar kalian tahu, karena awalnya yang kemarin kita bahas kan tentang sejarah sistem operasi, ada sistem operasi yang pertama ada Unix itu ya, kemarin kalau masih ingat, itu ada Unix. Unix itu belum ada GUI-nya, masih bentuknya shell. Nah, karena kemarin kan Unix itu nanti ada bercabang lagi kan, sampai ke macOS, itu turunan Unix kan. Sampai nanti ada BSD, FreeBSD, ada OpenBSD, itu turunannya di Unix. Sampai lagi ada EX, itu OS-nya IBM, itu juga Unix. Sebenarnya Windows juga turunan Unix, semua OS itu turunannya Unix gitu. Dan Unix itu masih shell gitu, belum ada GUI-nya gitu. Ya sampai sekarang saya pernah nemuin ya di satu perusahaan yang masih pakai Unix gitu. Wah, itu udah jadul banget ya. Nah, tapi ada gitu, dan itu benar-benar teks murni gitu. Oke. Selanjutnya, nah ini nggak usah lah. Ini saya skip aja, terlalu itu. Nah, ini sama aja lapisan-lapisan pada sistem operasi. Ya, ada operator nih yang paling tinggi untuk operator kita. Ini sama sebetulnya kayak yang di atas ya. Ini juga nggak terlalu ini banget ya. Ada user program untuk aplikasi program pemakai, I/O manajemen untuk menyederhanakan akses I/O pada level atas. Ya, I/O itu tahu ya, input output ya, manajemen atau output controller ya, sama aja. Ya, jadi fungsinya mengatur device yang baru terpasang gitu. Dia kebaca atau enggak dimaksud di I/O. Kalau di Linux itu ada di direktori, saya lupa tuh, etc dep kalau nggak salah. Sorry, di dep, di dep terus ada, nah di dep. Nah itu dia ada di situ, ada direktori yang baru kita pasang. Gitu. Jadi misalnya saya nambah flash disk, nah flash disk saya kebaca atau enggak, saya buka direktori dep. Nah nanti di situ kebaca enggak filenya. Gitu. Jadi kalau di Linux bedanya, kalau di Linux perangkat yang baru kita pasang itu dibacanya file. Gitu. Jadi kita nyolok flash disk nih, gampang. Nah, kok nggak kebaca? Nah, bisa kita cek dulu di dev, dilihat kebaca nggak. Itu kalau nggak memang kebaca, nah kita harus proses mounting. Bisa nggak di-mounting? Kalau nggak bisa di-mounting, ya berarti perangkatnya emang nggak bisa, nggak disupport. Nah, kalau dulu lebih susah lagi, Linux itu harus ada install NTFS 3G namanya, kalau nggak salah, atau NTFS 3G. Jadi kalau flash disk harus diinstal aplikasi itu dulu, terus baru di-mounting, baru bisa kebaca si flash disknya. Nah, kalau sekarang udah enggak, sekarang udah colok plug and play, langsung kita cek di dev, dia kebaca enggak. Gitu. Ya udah, OS juga harus begitu, jangan OS kayak dulu, Linux yang dulu. Nah, yang dulu orang nggak mau pakai Linux kayak begitu, enakan pakai Windows, plug and play gitu. Tapi dulu juga Windows harus install driver-driver juga.
Nah, cuma bedanya kalau nginstal aplikasi di Windows gampang, klik 2 kali next 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 kelar. Kalau di Linux beda gitu. Karena Linux enaknya gitu ya. Kalau kita koneksi internet, kalau zaman dulu internetnya masih susah, Di print tree, jangan lupa. susah kita untuk Oke. mengoperasikan Linux gitu. Untuk install aplikasi Linux itu susah banget. Besok Karena gue ke MOI. Linux itu kita harus menginstal aplikasi-aplikasi tambahannya lagi. Jadi kita nginstal core-nya doang, nanti kita harus nginstal lagi library-library-nya. Baru kita satuin, nah baru kita bisa install gitu. Nah, kalau kalian ya pakai handphone Android, nah itu Android itu pengembangan dari Linux gitu. Makanya Android itu jadi nggak bisa ngapa-ngapain gitu kalau tanpa connect internet. Gitu. Secanggih apapun kamu beli handphone Android nih, kalau tanpa bisa connect internet, sama aja bohong gitu. Karena paling enak ya Android ada internet. Gitu. Kalau kita butuh aplikasi, tinggal buka App Store, ya udah tinggal install aja. Gitu. Kalau nggak ada Android, wah susah kita install aplikasi-aplikasi. Gitu. Ya, kamu kan pernah coba install aplikasi tanpa internet kan susah. Gitu. Misalnya kita download terus kita install manual tuh susah. Ya, jadi pasti dia butuh library tambahan atau dependensi tambahan untuk menunjang aplikasi tersebut. Nah, itu biasanya ngambil dari internet. Itu gampang gini, kalau di Linux biasanya aplikasi yang dibuat tuh kepalanya doang. Gitu. Core-nya doang. Nanti badan, tangan, kakinya itu ngambil dari yang lain-lain gitu. Nah, itu kalau sistem ini. Kalau di Windows kan udah disatuin ya. Tinggal klik 2 kali, udah next kelar. Gitu. Biasanya seperti itu. Tapi sekarang juga ini udah gampang lah. Kalau ada internet, gampang. Nah, berikutnya lagi ada sistem mesin, ya, sistem mesin maya. Nah, ini nanti juga kita bisa praktekkan di Linux. Jadi Linux bisa ngejalankan aplikasi Windows, ya, kalau nggak disupport sama Linux-nya. Ya, nggak disupport sama developer-nya. Jadi developer-nya hanya buat untuk Windows aja. Kayak contoh Microsoft Office. Ya, kan nggak mungkin Microsoft Office dibuatin buat di Linux. Nggak ada. Nah, sedangkan kita pengen nih pakai Microsoft Office di Linux. Nah, ini kita jalankan aplikasi yang namanya Wine. Jadi Wine itu buat mesin virtual seolah-olah Linux itu sebagai Windows, sehingga aplikasi Microsoft Office bisa dipasang gitu di Linux, gitu ya, gampangnya gitu. Oke, terus ada lagi sistem operasi client server. Nah, jadi di OS ini ada tipenya, ya, ada tipe client server, ada client server, ya, ada client, ada server. Kalau klien biasanya aplikasi OS desktop, ini yang saya pakai Windows 10, itu berarti OS client desktop, gitu. Ada lagi OS server. Kalau di Windows, OS server ada dari Windows NT, ya, ada Windows Server 2000, ada Windows Server 2003, ada Windows Server 2008, ada Windows Server 2012, 2016 sampai sekarang 2018. Nah, itu Windows Server. Ya, untuk sistem operasi server. Kalau di Linux, OS-nya biasanya kalau untuk klien ya atau desktop-nya Ubuntu. Tapi enaknya di Linux, si Ubuntu desktop pun bisa jadi server. Gitu. Jadi dia sebenarnya nggak ada spesifik mau jadi server, mau jadi klien. Klien bisa jadi server, server bisa jadi klien. Gitu. Nah, tapi ada kayak misalnya Ubuntu. Ubuntu sengaja dia buat dua. Ada Ubuntu server sama Ubuntu desktop. Ubuntu desktop biasanya ada GUI. Nah, ada graphic user interface-nya. Kalau Ubuntu server udah nggak ada, dia langsung teks aja. Gitu. Tapi kalau ada Linux CentOS contohnya, nah dia itu bisa server, bisa desktop. Kalau mau jadi server, ya udah nggak usah installin GUI-nya. Kalau mau jadi klien, installin GUI-nya. Gitu. Nah, kalau Windows, mau klien, mau server, semuanya ada GUI-nya. Gitu. Nah, jadi untuk server sebenarnya lebih unggul Linux. Ya, Linux bisa dipakai untuk server. Gitu. Karena apa? Karena dia lebih ringan resource-nya dibandingkan Windows. Windows server ada GUI-nya jadi berat. Gitu. Tapi lebih mudah dalam pengoperasiannya, tinggal klik aja. Kalau si Linux pengoperasiannya ya lebih sulit karena cuman teks aja atau terminal aja atau konsol aja. Kita harus tahu
selnya tadi. Nah, kuncinya balik lagi ke selnya lagi gitu. Jadi pembelajar nanti kamu akan belajar Linux ya, kalau nggak salah ada mata kuliah Linux. Nah, nanti di Linux itu kita masuk ke Linux servernya gitu. Nah, di sini kan kita operasi lanjut ini hanya membahas luar-luarnya aja tentang sistem operasi. Ya, jadi nanti di sistem operasi di Linux ya, mata kuliah Linux, nah nanti belajar lagi lebih lanjut lagi tentang servernya Linux itu. Oke. Nah, jadi gitu ya. Jadi ada sistem operasi server, ada sistem operasi client. Ya, sistem server tadi intinya sistem operasi yang melayani sistem operasi desktop. Ya, jadi dia nanti buat apa? Buat DHCP server, dia buat file server, nanti dia buat DNS server, dia buat web server. Nah, itu ada di sistem operasi server. Ya, kalau Windows tadi dari Windows NT yang jadul ya di bawah 2000 tuh dia adanya sampai sekarang Windows 2008 server. Oke, lanjut. Ya, layanan sistem operasi komputer, layanan operasi otomatis, alokasi sumber daya, catatan pemakaian, proteksi, penanganan keliruan, pemindahan baris, gulungan, jendela, dan monitor. Ya, ada layanan otomatis ya. Jadi alokasi sumber daya. Nah, tadi kalau saya main text manager, ini udah diatur sama si OS-nya saya. Ya, jadi pemakaiannya udah diaturnya CPU-nya 12% untuk menjalani aplikasi-aplikasi ini. Memorinya 33% hanya untuk menjalankan aplikasi-aplikasi yang berjalan ini. Gitu. Nah, GPU-nya, graphic card user interface-nya, ya cuma segini. Kalau saya main game, lebih naik nih GPU-nya. Network-nya nggak ada yang jalan nih. Gitu. Nah, ini doang nih, zoom nih, lagi kencang nih. Ya kan? Saya lagi zoom jalannya network-nya. Gitu. Nah, itu diatur layanan otomatis. Udah pasti ada. Gitu. Nah, kalau misalnya Windows yang ori, nah biasanya ada penanganan keliruan. Jadi kalau misalnya ada bug, dia nanti akan melakukan patching. Gitu. Kalau yang ori bisa update. Gitu. Kalau yang bajakan nanti tahuan, tandain. Oke, terus ada layanan permintaan pemakai, ada loading, nyalakan run. Nah, ini kalau kita mau nambahin permintaan, ya bisa loading, kita jalanin run, penyimpanan, save, menghapus, delete, nah itu layanan tambahan. Oke, jenis sistem operasi yang ini kita tahu, ada pemakaian tunggal, single user, ada multi user. Nah, ini ya, ada single user, multi user. Nah, OS yang bagus adalah yang sudah bisa multi user. Ya, pasti sekarang semua OS bisa multi user. Ya, artinya setiap user yang dibuat di OS tersebut mempunyai desktop sendiri, mempunyai My Document sendiri, ya, mempunyai My Picture sendiri, nah, semuanya sendiri. Jadi nggak ngeganggu sama user yang lain. Ya, seolah-olah ada komputer lagi ya di OS tersebut gitu. Jadi dia menciptakan ada komputer lagi gitu di OS tersebut. Karena beda, setiap user yang kita buat desktopnya beda, My dokumennya beda dan lain-lain beda semua. Itu multi user. Nah, biasanya multi user kalau nggak dipakai di jaringan ya cuma buat gitu doang, cuma buat pembeda antara user satu dengan user lain gitu. Atau mau buat privasi aja antara user satu dengan user lain. Tapi kalau dibuat jaringan, ini kita bisa buat yang namanya thin client. Saya lihat dulu. Ada thin client. Ini udah yang tahu ya. Nah, thin client ini dia seperti ini. Nah, ini thin client ini, jadi dia menjalankan fungsi multi usernya di sistem operasi. Ya, jadi ini si PC ini, ya, ini katakan server lah. Ya, ini bisa Windows apapun, nggak perlu Windows Server atau nggak perlu Linux Server juga. Jadi ini desktop. Ya, katakan nih saya pakai Windows 10. Nah, di Windows 10 ini saya buat banyak user. Saya user 1, 2, 3, sampai 5. Nah, nanti di sini saya beli alat lagi namanya thin client. Nah, thin client ini terpasang di monitor, terpasang di keyboard, terpasang di mouse, sama terpasang di ada LAN, port LAN-nya atau port RJ45-nya, pasang di switch. Ya, jadi nggak ada hard disk. Nah, jadi dia nge-load apa? Yang dia load, yang dia panggil adalah usernya, user 1. Ya, user 1, 2, 3, sampai 5 pasti beda.
Nah, ini contoh ini beda. User 1 lagi menjalankan ini, user 2 lagi menjalankan ini, 3 ini, 4 ini, 5 ini. Nah, ya, jadi dia bisa menjalankan banyak user secara sekaligus dengan bantuan si perangkat tim klien ini. Ya, jadi irit nih. Kita cuma punya satu PC, bisa dipakai banyak pekerjaan gitu. Jadi pakai multi usernya, fitur multi usernya, pakai juga multitaskingnya gitu. Jadi satu PC jalanin multi user, jalanin multitasking. Nah itu ya. Ini contoh dari penggunaan multi user yang ada di jaringan. Nah ini perkembangan, ini tinggal baca aja lah sejarah komputer. Nggak susah juga, tinggal dibaca. Nah, ini contoh kasus Linux MS-DOS, sistem operasi MS-DOS. Nah, ini nanti ya kita install besok Linux. Oke, udah. Ya, jadi besok materinya kita instalasi Linux-nya. Jadi untuk materi sekarang cukup sampai sini. Ya, jadi kita tadi bahas, saya recap sedikit sebelum udah saya akhiri. Jadi kita bahas pertama dari sini, ya, dari komponen sistem komputer. Ada pertama hardware. Hardware itu sub-nya ada apa aja, ada perangkat fisik, ada program mikro, ada bahasa mesin. Ya fisik udah tahu ya, tadi ada CPU, RAM, motherboard, hard disk, dan lain-lain. Microprogramming itu BIOS, ya gampang itu BIOS yang bisa membaca ini. Nah, si bahasa mesin ini adalah kumpulan dari microprogramming, ya bahasa mesin. Kalau bahasa pemrogramannya bisa tadi pakai Fortran atau juga bisa pakai assembler. Nah, terus di atasnya ada program sistem. Nah, ini paling dasar di sini ada sistem operasi. Nah, sistem operasi ini masih ada kaitannya sama bahasa mesin. Nah, di sistem operasi ya kita bisa menginstal compiler, program utility, ada komputer interpreter. Nah, yang masing-masing punya peranan masing-masing. Ya, ada compiler tadi buat orang programmer ya untuk memeriksa code-code dan menjalankan coding-coding tersebut ya shortcut-nya. Nah, utility ya bisa kayak misalnya tadi sisi cleaner, ada tune up cleaner, nah itu utility. Ya, terus ada program backup aplikasi, nah itu utility. Terus ada command interpreter. Nah, command interpreter itu penghubung ya atau ya bisa lah bahasa pemrograman di sini, masuk ke bahasa pemrograman. Ya bisa .NET, bisa PHP dan lain-lain. Terus akhirnya menjadikan apa? Jadi hasil dari command interpreter, dari compiler bisa jadi program banking, ada word processing, game, aplikasi. Nah, ini masuk ke program aplikasi yang bisa digunakan sama kita user. Nah, gitu ya. Paham ya bagian dari ini. Nah, terus lanjut lagi. Tadi ada sistem operasi komputer, ya ini ya ada software, brandware, sama hardware. Nah, ini bagian sistem operasi. Oke, fungsi sistem operasi sebagai resource manager pengelola seluruh sumber daya sistem komputer. Nah, fungsi dari OS ini ya. Jadi sebagai pengatur resource manager pengelola sumber daya sistem komputer. Makanya OS yang bagus adalah OS yang bisa mengatur atau mengelola resource. Gitu. Jangan OS yang boros. Gitu. Ya, jadi OS yang boros itu apa? OS yang makan prosesor atau makan RAM yang gede gitu untuk ngejalanin dia. Nah, ini kalau kita lihat tadi yang Windows saya nih, Windows 10. Ini termasuk besar apa enggak? Nah, ini untuk ngejalanin 15%. Wah, ini termasuk boros nih hitungannya. Ya, padahal saya yang jalannya dikit nih, tapi udah 13%. Nah, ini termasuk boros lah. Itu dengan speed yang saya punya ya. Nah, ini termasuk boros nih. Tuh, dengan 12 core, dengan 6 core yang saya punya. Halo, kenapa? Ya, udah lanjut. Terus berikutnya nih, besok nih kita lihat ini, files. Ada permission ya, read, write, execute. Ya, ini nanti kita praktekkan.
Yang bisa kita praktekkan ini, ya ini yang tadi udah kita bisa praktekkan tadi ya. Hari ini kita bisa mempraktekkan ini, bisa ngeliat nih resource-nya, ya pakai text manager doang, gitu. Nah, yang ini besok kita praktekkan di Linux. Ya, ini juga di Linux bisa kita praktekkan, di Windows juga bisa ini, Shell. Terus, ya itu, lah dua itu. Sama nanti instalasi Linux-nya. Ya, kita akan praktekkan. Gitu. Bedanya instalasi Linux dengan Windows apa. Gitu. Oke, ada yang mau bertanya dulu sebelum saya akhiri? Ada yang belum paham? Halo? Iya, Iya, Pak. Pak. Untuk dijawab. Paham nih? Insya Allah, Pak. Paham, Pak. Insya Allah Pak, paham Pak. Paham, Ya. Pak. Oke, saya minta tolong lagi ya. Ini, waduh, absen saya minta tolong ya, kemarin belum dikasih-kasih nih. Absen, ya. Berarti dua nih, absen yang kemarin sama yang sekarang. Ya, saya Ya, tunggu Pak. ya. Pak. Nanti kirim di itu aja, di grup. Ya, Pak. Oke, siap Pak. Ya, ya jadi besok dipersiapkan dulu ya. Besok disiapkan dulu komputernya atau laptopnya. Ada VirtualBox atau VMware Workstation, bebas. Pokoknya ada itu. Dan siapkan OS-nya. Ya, OS Linux-nya. Boleh Ubuntu, boleh CentOS. Itu, boleh. Ya, buat praktek besok. Kalau sebaiknya punya dua nih, punya Ubuntu juga, punya CentOS juga. Saya mau CentOS aja lah, biar karena di CentOS lebih banyak lihat manualnya gitu. Kalau Ubuntu udah dipermudah banget. Gitu. Kalau di CentOS bisa kita lihat manual atu-atunya. Gitu. Ya, CentOS 7 aja. Ya. Jadi besok disiapkan VirtualBox sama ISO CentOS 7. Ya. Oke? Paham ya? Besok kita install bareng-bareng. Oke? Kalau nggak ada pertanyaan, nanti tolong dibuat absensinya. Saya akhiri perkuliahan kali ini karena kamu juga akan ada kuliah berikutnya. Benar nggak ada pertanyaan nih? Sudah, Pak. Cukup, Pak. Belum ada, Pak. Pak. Benar. Oke. Kalau nggak ada, saya akhiri ya. Oke, terima kasih telah mengikuti perkuliahan malam ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.